Bapak, kami bersyukur pada seri iman yang Engkau nyatakan dalam setiap perjalanan anak-anakmu dari perjanjian lama sampai tuntas perjanjian baru dan memuncak kepada iman di atas segala iman yang menyatakan kesempurnaan dalam kuasa pengorbanan, kematian, dan kasih yang tiada terbatas itu. Dan kami tahu bahwa kasih-Mu kasih yang melampaui dari segala kelemahan-kelemahan waktu kami berjalan dalam iman kami. Dan ajarlah kami untuk belajar terus bertumbuh dalam kuasa kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin kuat dan kokoh, serta tidak tergoyahkan dengan pengetahuan-pengetahuan, pengertian firman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Tuhan pimpin kami dan berikan kami satu hikmat yang berasal dari Roh Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan juga menjadi penurut firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, saya akan, bentar ya, ini kita buka dulu dalam Ibrani ya, Ibrani 11. Kita sudah melewati ayat 1 Ibrani 11. Ayat 1 sudah saya jelaskan tentang definisi dan kemudian karena iman, dasar daripada iman adalah kita mengerti Tuhan adalah pencipta pada ayat ketiga ya. Dan menjadi kesaksian dari seluruh iman itu Tuhan berikan ya. Jadi kesaksian itu bukan kerja dari para tokoh-tokoh iman itu, tetapi itu diberikan kesaksian. Jadi Allah yang aktif dan mereka itu pasif ya. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam perjalanan kita atau perjalanan iman kita ya, itu merupakan satu anugerah Tuhan dan dianugerahkan, ditanamkan, digerakkan oleh kuasa hadirat Tuhan sehingga kita dijadikan saksi. Ini adalah saksi-saksi iman. Nah, siapa yang menjadikan saksi-saksi iman adalah Allah sendiri. Jadi dasarnya adalah pertama mengerti bahwa semesta alam itu diciptakan oleh Allah atau diciptakan oleh firman Allah, rema ya, dikatakan di sana rema Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi dasar daripada iman itu adalah apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ini juga sudah saya jelasin panjang lebar. Dan kemudian kita mendengarkan satu tokoh iman pertama bernama Habil yang telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dan korban daripada korban Kainnya. Dan apanya lebih baik itu juga sudah saya bahas beberapa minggu yang lalu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam iman yang selanjutnya, yang tokoh yang kedua yang bernama Henok. Dari kata bahasa Ibrani itu Hanok ya. Jadi artinya itu diserahkan, didedikasikan ya. Jadi semacam eh, mengkhususkan sesuatu yang betul-betul hubungan yang privasi, eksklusif, dan mengutamakan hubungan itu di atas segalanya. Nah, itu arti kata dari Henok. Ya. Nah, kita belajar arti Henok itu mendedikasikan, terus mengkhususkan dan mengutamakan secara eksklusif, privat, dan tidak diotak-atik dan istilahnya orang itu diganggu ya. Jadi hubungan Henok dengan Allah itu adalah hubungan yang betul-betul tidak terganggu dalam segala kondisi. Itu arti dari kata Henok atau Hanok. Nah, Henok berasal dari keturunan orang-orang saleh, jadi ada 10 keturunan. Dalam Ibrani itu tidak dijelaskan ya, tetapi nanti kita lihat
di dalam Kejadian itu ada ada kaitannya ya. Pasal 5 itu keturunan-keturunan itu nanti kita akan baca juga, tapi nggak semua. Saya akan bacakan tentang iman Henok ya, ayat kelima. Nah, kita ingat ya, selalu saksi-saksi iman ini dimulai dengan karena iman. Jadi karena iman itu bukan iman yang berasal dari kekuatan keyakinan Henok sendiri, tetapi itu adalah karena iman menunjukkan bahwa berasal dari Allah. Jadi berakibat, berdampak, dan kemudian iman itu menghidupkan seluruh daripada pengetahuan dan hati serta ketaatan dari tokoh-tokoh yang kita pelajari. Dan itu anugerah Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan bukan karya kita ya. Jadi iman yang hidup itu bukan kekuatan keyakinan kita, bukan kekuatan saya percaya dan saya kemudian yakin itu menjadi dasarnya. Bukan, itu adalah yang menjadi dasarnya bukan keyakinan kita, tetapi anugerah Tuhan. Nah, dalam teologi reformasi atau reform, dan khususnya dalam teologi Puritan itu, tidak ada satu karya manusia yang dimasukkan dalam karya keselamatan. Dikatakan apapun. Jadi itu murni adalah perbuatan Allah. Itu keyakinan yang kita pegang ya. Jadi banyak orang sulit mengerti ini kenapa? Karena ya mereka selalu tercemar dengan pola-pola agamawi, pola-pola iman. Ya saya yakin dan seringkali gereja juga harus yakin, beriman yakin, pasti sembuh, yakin, pasti bisa. Nah, itu sebenarnya satu pesudu iman, satu iman yang palsu. Jadi kalau kita mengimitasi atau fake faith ya. Dan kita berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan ini dan kita melihat. Jadi iman yang kita percaya itu selalu dipengaruhi dengan perasaan, pemikiran, dan latar belakang serta ya dorongan-dorongan satu keinginan hati. Ada juga nafsu di sana, ada juga satu apa ya keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Allah, tidak kudus, dan itu akhirnya membuat iman itu salah arah. Jadi bukan kepada penyerahan penuh kepada kehendak Allah, tetapi kita kemudian mengarahkan Allah supaya berkehendak sesuai kehendak kita. Itu iman yang salah ya. Nah, kita lihat sekarang. Saya bacakan ya. Karena iman Henok terangkat. Ini yang pertama. Ya, karena iman Henok terangkat supaya jadi terangkatnya itu supaya ia tidak mengalami kematian. Jadi manusia pertama yang tidak mengalami kematian biologis fisik itu adalah Henok. Jadi kalau tidak mengalami itu berarti dia tidak mengalami kematian ya seperti orang-orang umum ya. Jadi dia diangkat. Dan yang kedua dikatakan ia tidak ditemukan. Ini mengkonfirmasi bahwa kekuatan iman itu terbukti bukan hanya kematian, tidak mengalami kematian, tapi memang tidak ada istilahnya itu bekasnya kan. Dan tidak ada jasadnya. Dan dikatakan di sini karena Allah telah mengangkatnya. Jadi dikatakan karena iman Henok terangkat. Dikatakan karena Allah telah mengangkatnya. Jadi ada dua, terangkat itu adalah jadi kuasa Allah kemudian memberikan kekuatan dan mengangkat Henok dan iman Henok itu kemudian menerima dan dia terangkat, dia dimuliakan. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Nah, kita belajar tentang istilah berkenan ini nanti ya. Nah, saya tidak lanjutkan karena kita fokus kepada seri iman ini kepada tokoh yang bernama Henok. Nah, coba kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 5. Ya, Henok adalah keturunan yang ketujuh. Ya, jadi ketujuh itu angkanya angka sempurna dan perubahan itu di angka ketujuh itu ya. Nah, kita lihat ayat yang ke
19. Kejadian pasal 5 19. Sebentar. Eh, ayat 18 ya. Papanya Henok ini ya, anaknya Mahalaleel. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, Yared mencapai umur 962 tahun. Ya, kurang sedikit sama dengan Metusalak 969. Ini 62, kurang 7 tahun. Lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, nah ini titik perubahan hidup dari Henok yang mengalami kematangan umur 65 tahun. Ini kematangan bukan cuman kematangan secara fisik seperti dilayakkan menjadi imam ya, tapi ini kematangan pada zaman antediluvian. Iman antediluvian itu iman sebelum air bah. Diluvium itu air bah ya, arti bahasanya Latinnya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalak. Dan baru di sini ada penyebutan hidup Henok dalam imannya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. 365 tahun. 65 tahun plus 300 tahun dia fokus. Dia tidak mau beralih dan dia bersekutu dan dia berkomuni. Nah, dalam arti komuni itu seperti perjamuan kudus ya, jadi menyatu dengan Allah gitu. Itu komuni. Berkomuni atau berkomunitas. Jadi kalau kita berkomunitas Kristen itu arti komunitas itu tidak boleh terlepas. Jadi kita berkaitan dalam saudara dalam kasih, saudara dalam pengharapan, dalam pengampunan, dalam iman. Nah, dikatakan di sini Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalak, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi anaknya banyak ya, sahabat kita nggak tahu, hanya bukan hanya satu ya, Metusalak, tetapi itu anaknya banyak sekali. Nah, Metusalak adalah orang tertua yang lahir dan umur akhir dia dalam kematian itu titik akhir dan titik penutup dari dunia ini. Jadi waktu dia meninggal, setelah dia meninggal langsung air bah itu datang. Itu nanti sudah bisa pelajari banyak. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Nah, Lamek ini siapa? Lamek ini ya. Itu Lamek itu papanya Nuh. Ya. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah memperanakan Lamek dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 122 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan. Saudara, keturunan 10 penghiburan, ketenangan, rest in peace sebenarnya dalam bahasa yang kita kenal sehari-hari itu rest, beristirahat, bukan mati ya, rip itu ya, tapi ini adalah ketenangan dan betul-betul bersekutu selamanya murni sempurna bersama dengan Allah. Itu Nuh, arti daripada angka 10. Saudara, ini kita tidak lanjutkan dan kita membahas tentang Henok. Nah, perhatikan. Saudara, garis keturunan orang saleh ini juga diimbangi dengan garis keturunan orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang jahat. Itu ada di Kejadian juga. Dikatakan dalam Kejadian pasal 5, 22 dan 24 itu jelas sekali dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah. Dan sejajar dengan berjalan dengan Allah. Jadi hidup setelah 60 tahun itu dia belajar dari hidupnya dan dia mengenal kondisi situasi apa yang terjadi dan apa yang dia lihat
dunia di dalam kegelapan dan bersekutu dengan duniawi, dengan segala hal yang sangat duniawi. Dan Henok dipimpin oleh Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan dan diberikan anugerah hubungan yang tidak terpisahkan dengan Allah, fokus pelayanan dan juga seluruh motivasi passionnya itu dia berkenan kepada Tuhan. Setelah kita mungkin melihat bahwa Henok itu hanya kecil aja berkenan pada Tuhan. Padahal itu adalah dasar dari langkah kedua di dalam tokoh iman. Nah, langkah ketiga dari apa arti iman. Jadi tadi penciptaan, Habel penyembahan, dan ini iman bersekutu dengan Tuhan. Iman yang terikat tidak terlepas dari seluruh hadirat Tuhan. Surah ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan mujizat, tidak ada kaitan dengan doa yang ya kita ngomong doa dijawab, keinginan saya A, B, C, nggak ada sama sekali. Jadi Henok betul-betul hidup ingin mengenal hadirat Tuhan, bukan yang lain. Dan itu dasar iman yang paling kokoh. Nah, kesadaran tentang hadirat Allah ini, surah ini adalah dasar iman dari penciptaan, penyembahan, dan persekutuan tentang hadirnya Tuhan atau hadirat Tuhan dalam seluruh hidup kita. Nah, ini adalah satu fondasi yang kalau kita pelajari baik-baik, banyak orang yang tidak merasakan ini atau mungkin mengerti. Saya kadang-kadang dalam hidup saya sendiri, bagaimana sih beriman seperti Henok itu? Yang artinya begini ya, bagaimana seumur hidup fokus pada Tuhan gitu, ngerjakan ini ingat Tuhan atau gimana gitu. Nah, sesuatu berkenan itu adalah selalu segala sesuatu itu berkait dengan kehendak Allah, berkait dengan sifat-sifat Allah, berkait dengan kesucian Allah, kekudusan Allah, dan kebenaran Allah. Atau juga chesed ya, dan juga sadik atau keadilan Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan itu, sesudah kita harus punya waktu devotional. Ya, mungkin dalam bahasa renungan itu, devosi itu adalah mengalami waktu yang berharga bersama dengan Tuhan. Dan itu dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Jadi sesudah itu segala waktu, segala apa yang kita kerjakan, itu ada suara kekuatan dari seluruh kebenaran itu. Ya kalau saya ngomong itu adalah hadirnya Roh Kudus ya, dalam perjanjian baru. Dalam iman kita itu mengarahkan kita dan memberikan kita tuh kepekaan-kepekaan terhadap apa yang salah dan miss, miss ya, miss yang disebut hamartia, salah sasaran. Jadi salah sasaran, salah arah. Kita yang semakin hari itu semakin tahu. Dan tahu itu kalau tidak diubah arahnya, saudara-saudara dalam dosa. Jadi semakin kita mengerti dosa itu semakin dalam, itu semakin ke dalam, itu pusatnya di hati kita. Nah, kepekaan hati seperti ini dalam iman, saudara itu tidak ujuk-ujuk datang gitu ya. Terus kita bisa miliki, enggak. Saudara itu dilatih. Dan kita bertumbuh di dalam kepekaan terhadap dosa dan kelemahan kita itu dilatih. Dan tidak jalan shortcut. Nah, kaum Puritan itu sangat memperhatikan hal seperti ini. Ya, terutama satu buku yang sangat bagus sekali ya, Mortification of the Sin. Wah, itu dalam sekali. Bagaimana mematikan dosa yang mematikan kita. Bagaimana mematikan dosa yang mematikan kita. Kematian Kristus mematikan dosa yang mematikan kita. Soal itu kata-kata yang tidak hanya bisa diomong secara kalimat-kalimat ya, tetapi itu adalah hasil dari perenungan
berpuluh-puluh tahun dari John Owen dan penulis-penulis bapak-bapak gereja yang saya sebut sebagai the giants of faith hero. Nah, orang-orang ini sebenarnya bukan orang istimewa termasuk Henok. Saudara, kalau orang lihat kan mujizat, wah pelayanan berhasil luar biasa, terjadi mujizat luar biasa, orang kakinya lumpuh bisa berjalan. Nah, itu kita pikir bahwa iman itu berkaitan dengan sesuatu yang faktual dan miracles dan sesuatu yang spektakuler serta berkaitan dengan yang menggugah mata kita. Nah, saudara jangan berharap itu kepada hidup Henok. Nggak ada, saudara. Sama sekali. Ya. Tetapi doa Henok ini sama persis dengan dasar doa Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus meminta mujizat untuk menghilangkan penderitaannya, untuk kemudian dia melarikan diri, escape from suffering? Enggak, saudara. Tapi dia berkata, jadilah kehendakmu. Dan iman yang mendasar, yang paling dalam, yang tertinggi adalah iman yang ditanam Tuhan, yang paling akar, yaitu berkenan. Dan ini nggak mudah. Kenapa? Perjalanannya itu membutuhkan ketabahan, kerendahan hati, dan juga rela untuk menerima cacian, cemooh, dan semuanya. Dan saya percaya bahwa di dalam kitab Yudas, kalau nggak salah pasal 11 terusnya ya, Henok dikatakan di dalam masa-masa yang sangat keras dan dalam kegelapan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Henok itu bukan cuma ada di kitab Kejadian atau tokoh di Ibrani ya, dan juga ada kitab khusus namanya kitab Henok. Kita nggak tahu. Tapi di dalam sana itu banyak keterangan-keterangan yang bisa dijadikan referensi ya. Artinya bukan kebenaran yang mutlak, kebenaran kanon, tetapi saudara kalau baca di sana banyak terrelasi dengan kehidupan bapak-bapak iman kita. Dan tidak semua itu benar. Dan itu sudah dinyatakan bukan kanon. Tapi ada hal-hal yang bisa menguatkan dan menjadikan satu, kalau kita ngomong, kita bisa berargumen dengan hal seperti ini. Jadi berjalan bersama dengan Allah atau berkenan kepada Allah itu nanti adalah syarat mutlak dalam iman yang sejati dan tidak boleh tidak ada. Jadi iman sejati itu mengenal penciptanya. Iman sejati itu tahu bahwa yang terjadi, yang terlihat sekarang itu berasal dari yang tidak terlihat. Itu dalam pencipta dan ciptaan. Ciptaan melihat pencipta, bisa melihat yang tidak kita lihat, bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah iman semua. Dan kedua, kemudian kita berhubungan dengan Habil. Manusia yang benar itu adalah manusia yang menyembah di dalam hati yang beriman kepada Tuhan. Mempersembahkan dan menyembah, memberikan apa yang sebenarnya menjadi milik Tuhan. Nah, itu yang berkenan, ya. Dan yang ketiga adalah Henok dalam pribadi yang kedua atau Hanok gitu ya. Saudara, ini adalah satu dedikasi. Jadi dedikasi itu bukan cuma karena pekerjaannya, tetapi karena dia tahu siapa yang sudah memberikan penyertaan dan kekuatan semuanya. Dan dia hatinya itu yakin bahwa satu-satunya yang layak untuk saya ikuti adalah hanya Tuhan, bukan yang lain. Jadi mengikuti Tuhan dan bukan hanya mengikuti firman Tuhannya saja dalam pengetahuan, tapi seluruh apa yang Tuhan inginkan. Jadi hidup kudus, jadi situasi kondisi pas saat Henok itu, setelah itu saya percaya Henok itu mengalami penghinaan, mengalami pelecehan, mengalami cacian, dan dunia mengarah kepada kegelapan. Henok melawan arus dari seluruh
hidup manusia yang jatuh dalam dosa dan memuncak kemudian pada zaman Nuh. Dan itu sudah terjadi di zaman Henokh. Jadi kejahatan manusia itu bukan cuma satu dua hari, Saudara. Itu beratus-ratus tahun. Dari turun temurun mereka tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Nah, seperti kita lihat yang terjadi dengan peperangan-peperangan yang dilatar belakangi dengan teroris. Saudara, tidak ada kompromi dengan teroris ini. Semakin kita berkompromi, saudara, mereka semakin tusuk kita dari belakang. Saya mendengar data dari Amerika sejak zamannya sampai ini George Bush, kemudian Ronald Reagan, terus eh, Hillary Clinton, termasuk Jimmy Carter, terus sampai kepada Obama, terus sampai ini Donald Trump. Jadi hampir ada sekitar 7 presiden atau 6 presiden. Warga Amerika itu dibunuh, dibom, dihancurkan, terus ya istilahnya itu dihina, dan teroris-teroris ini memusuhi Israel dan Amerika. Dan kejadian itu tercatat semuanya. Kematian itu lebih dari ribuan, mungkin sekitar lebih kalau 10.000 ya, kalau dihitung semuanya. Ini mati 100 berapa, ini 200. Dihitung semuanya itu selama hampir 47 tahun rezim ini eh, menguasai Iran. Saudara, mereka memusuhi Amerika itu bukan 1 2 tahun. Mereka ingin membasmi Israel dan membasmi Amerika. Dan tidak ada kamus yang lain. Jadi fokusnya itu kejahatan. Dan bukan hanya pada dia, anak cucunya diajar juga sama. Dan sampai hari ini tuh kadang-kadang ngeri juga ya melihat mereka mengindoktrinasi anak dari kecil seperti itu. Jadi sama dengan Nuh yang mempersembahkan, mendedikasikan hidupnya untuk terus hidup bersekutu dengan Allah, berkomitmen dengan Allah, dan merasakan kehadiran serta berjalan dipimpin oleh Tuhan. Nah, kalau mereka yang teroris itu dipimpin dengan nafsu kejahatan ingin menguasai dunia. Justru itu nafsu dunia. Jadi apa yang membuat fokus hidup kita itu tersesat atau bergeser dan salah arah, saudara, itu membinasakan kita. Dan ada waktunya Tuhan tidak berdiam diri dan Tuhan memberikan satu presiden yang mengubah Amerika, walaupun penuh dengan kelemahan. Ya, Trump itu penuh dengan kelemahan. Tapi Tuhan memberikan kekuatannya. Dan saat itulah Tuhan kemudian menghancurkan ketidakadilan yang menguasai hampir seluruh dunia Eropa dan negara Arab. Nah, ini urusan politik ya, tapi kita buat ilustrasi, hatinya kalau udah jahat itu ya jahat aja sampai nanti anak cucu ya jahat aja. Jadi kita harus hati-hati tanpa perubahan dari kekuatan dari anugerah Tuhan. Sesudah itu tidak akan bisa orang-orang ini bisa berbalik ya. Oke, kita lihat. Nah, saudara perhatikan, saya ingin bahas tentang satu urutan 10 tokoh iman ini ya. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, dan Metusalak, Lamek, dan Nuh. Nah, saudara, seluruh nama ini sebenarnya punya arti dan menunjuk kepada seluruh kehidupan manusia yang digenapi dalam Kristus dan kemudian disempurnakan sampai kepada hidup yang terakhir. Jadi Adam itu artinya manusia yang diambil dari debu tanah. Anggaplah itu manusia yang pertama ya. Dan kemudian Set artinya ditetapkan Tuhan. Enos manusia yang lemah, yang jatuh dalam dosa. Manusia yang dipimpin oleh daging. Yang keempat, Keenan itu kesedihan dan satu ratapan tangisan sepanjang hidup manusia. Engkau akan berkeluh kesah bekerja dan tiada habis-habisnya. Dan kemudian keluar di situ mereka ingin dan menjerit kepada Tuhan. Ya, Mahalal El. El itu adalah Allah. Dan Allah kemudian di dalam keterpurukan dosa manusia diingat kembali dan dipuji.
Dan disitulah Yared, Allah turun. Yared, Yared itu juga dari kata takut akan Tuhan. Dan turunlah dari segala kesedihan hati, ratapan, kefanaan, dan juga mereka mengingat Tuhan dan memuji Tuhan, maka turunlah jalan keselamatan. Dan yang didedikasikan kepada satu manusia tanpa cacat noda dan tanpa dosa. Yang kedelapan adalah telah datang kematian. Artinya apa? Bahwa dosa sudah akan ditaklukkan dan telan oleh Kristus, sangat mau ditelan oleh Kristus. Dan kemudian di situ direndahkan. Jadi semua yang berkaitan dengan kesombongan, sudah itu harus diletakkan dan kemudian tidak boleh ada lagi titik-titik di mana manusia akan mendirikan pencapaian-pencapaian untuk melawan Tuhan. Jadi siapakah contoh itu adalah Kristus. Dan kemudian Tuhan memberikan perhentian yang kekal. Nah, waktu perhentian kekal itu adalah Nuh. Saudara, kenapa perhentian kekal kok bencana air bah yang datang? Nah, saudara, kita melihatnya begini. Ini sama dengan akhir zaman. Jadi iman itu harus ada keadilan Tuhan. Jadi waktu Tuhan memberikan air bah, saudara, kita melihat semuanya bahwa, aduh, ini sesuatu yang mencelakakan, sesuatu yang membinasakan manusia. Seolah-olah dalam pikiran kita itu Allah itu negatif gitu, suka menghukum, jahat sekali gitu. Nah, kadang-kadang dalam pikiran kita secara nggak sadar bahwa kita meletakkan Allah secara tidak proporsional dan bersifat negatif. Padahal itu tidak. Kenapa tidak? Karena dosa manusia yang sudah keterlaluan dan mencapai puncaknya. Dan saudara, kalau itu kita bahas lagi, dosa yang ratusan tahun itu apa yang terjadi? Mereka bereksperimen dan di situ dikatakan ada orang-orang yang raksasa seperti Nephilim yang dijelaskan dalam Alkitab. Jadi bukan orang gede ya, bukan orang tinggi, bukan. Nephilim. Nephilim itu arti dasarnya adalah sebenarnya itu orang-orang yang tidak seperti pada umumnya. Jadi gedenya itu raksasa. Jadi berlipat daripada manusia. Jadi kalau mungkin dua kalinya manusia, tiga kali manusia, bahkan bisa lebih. Karena penemuan-penemuan dari arkeologis membuktikan kepalanya saja ditemukan itu lebih dari 1 meter. Coba bayangin kepala kita kan cuma berapa senti gitu. Ya 25, 20 lah gitu kan. Nah kalau 1 meter atau lebih dari itu, lah tubuhnya seberapa? Saudara, kita nggak bisa membantah penemuan-penemuan arkeologi. Jadi apakah raksasa itu ada? Saya pribadi percaya ada. Ya, karena penemuan-penemuan arkeologi itu membuktikan sesuatu yang ada. Dan apakah besarnya sebesar gunung? Nah, saya nggak percaya. Kalau sebesar itu saya nggak percaya. Jadi raksasanya betul-betul gunung di bawah itu saya nggak sampai ke sana. Tapi kalau besar, saya percaya karena ada orang besar yang namanya Gideon. Siapa ini? Gideon. Goliat, saudara, itu juga sama. Satu keluarga itu gede semuanya. Dan keturunan gennya dari mana? Kok masih ada gen sisa dari Nephilim? Itu sangat rumit, saudara. Sangat rumit sekali. Dan waktu Nuh sebagai orang yang tidak raksasa dan dia memberikan nasihat dan di depan dia itu bukan orang biasa, saudara. Itu orang-orang pinter dan gennya itu gen-gen yang luar biasa dan bukan pada zaman Nuh itu zaman primitif. Artinya, wah orang pakai yang masih pakai batu gitu kan. Sudah bukan. Itu adalah zaman teknologi pada zaman Nuh itu adalah teknologi yang paling canggih sebenarnya. Kenapa? Karena ada penemuan dalam genetika, ada rekayasa genetika sehingga ada raksasa.
Sudah ini sesuatu yang misteri sebenarnya, tapi kenyataannya ada. Ya, manusia besar ada. Dan secara gennya itu ada. Nah, saya tidak bahas di sana. Nah, kita bahas waktu Tuhan itu melihat puncak dari kegelapan manusia dan pengetahuan manusia itu meningkat dan akhirnya melawan Allah, Tuhan hancurkan semuanya. Mulai dari Menara Babel, terus kemudian kita lihat air bah, manusia dihapus oleh Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan. Semuanya. Dan kita melihat kenapa ini bisa terjadi. Itu bukan karena Allah kejam, bukan karena Allah negatif, bukan. Karena Allah begitu baik dan sabar. Nah, kita terbalik ini mengertinya. Kenapa ada kekejaman seperti itu? Kenapa kok sadis sekali ya? Semua dibunuh semua. Wah, Tuhan melakukan yang disebut sebagai super genocide gitu kan. Atau mega genocide seluruh bangsa di bukan satu bangsa ya. Seluruh bangsa multi genocide, multi nation genocide itu dihabisin semua oleh Tuhan. Saya tanya, saudara jangan nyalakan Tuhan. Saudara seharusnya saudara mengoreksi diri bahwa di akhir zaman terjadi hal yang sama, saudara. Dan sangat mengerikan, lebih dari zamannya Nuh. Dan kita menuju zaman itu, saudara. Teknologi kita super human itu atau humanoid itu sudah di depan mata dan sudah ada robot-robot yang sudah hampir bisa mengcover pekerjaan-pekerjaan manusia. Dan seberapa jauh nanti, semakin jauh semakin gila, saudara. Saya tidak bisa memperkirakan dan apa yang terjadi dengan zaman Nuh akan terjadi di titik akhir zaman. Dan memuncak, kemudian Tuhan bukan menghapus manusia, karena Tuhan sudah menyesal. Ya. Aku tidak akan menghapus mereka dengan air bah lagi. Tetapi, saudara, ada waktu akhir zaman, dan Tuhan mengatakan, aku tidak mendatangkan air bah, tapi aku akan membuka kekuatan surgawi dan api dari langit akan menghancurkan segala yang ada. Itu di kitab Wahyu. Ini sudah saya bahas dan sudah bisa ikuti seri itu ya, yang panjang sekali. Oke, jadi waktu Tuhan memberikan satu keputusan, itu ada keputusan untuk memberikan keadilan dan kebaikannya. Jadi manusia-manusia jahat yang tidak akan bisa berubah dan sudah mati di dalam dosanya itu, dalam maut itu, Tuhan bersihkan dan hanya Nuh, tiga anak dan tiga menantunya. Nuh dan istri, jadi 8 orang. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa itu adalah satu kebaikan Tuhan. Dan Nuh diberikan tanda perjanjian busur. Ya, banyak orang katakan pelangi. Pelangi arti dasarnya itu adalah busur. Ya. Nah, busur itu berbentuk setengah lingkaran. Busur itu kan kalau kita lihat kan setengah lingkaran juga kan, ditarik gini kan. Nah, semakin ditarik kan dia semakin bulat. Saudara, waktu busur ditarik itu artinya Tuhan sedang menyatakan perang kepada manusia. Tuhan memerangi manusia. Dan panah itu sudah dilepaskan. Maka busur itu diletakkan. Nah, busur yang diletakkan itu adalah pelangi. Jadi kalau kita lihat ada dua hal yang paradoks sebenarnya kalau kita lihat. Sepertinya bertentangan tetapi itu adalah hati Tuhan. Satu kebinasaan banjir yang mengerikan, menghapus, membinasakan dengan murka Allah manusia mati di dalam laut. Ya, kan ini jadi laut semua kan. Lautan kematian. Dan kemudian pelangi yang merupakan satu bentuk keindahan dari seluruh hadirat Tuhan. Dan muncul kapan pelangi itu? Setelah penghakiman itu dijalankan. Penghukuman dilepaskan. Dan muncullah pelangi. Nah, sore ini semua berarti yang sangat dalam dalam perenungan teologi kita dan juga spiritual iman kita. Jadi Henok itu dipersiapkan untuk apa? Untuk mendedikasikan. Jadi ada satu orang mendedikasikan. Jadi Henok itu adalah simbol tipologi dari bayangan dari Kristus. Dia manusia yang mempersembahkan dan hidup mau tidak mau terlepas dari Tuhan hadiratnya. Dan itu diinginkan oleh Daud. Itu diinginkan oleh Salomo. Tetapi mereka jatuh dalam dosa.
dan mereka jatuh dalam kegelapan hati mereka. Dan Henok dia dikatakan diangkat oleh Tuhan. Jadi imannya itu mendapatkan kesaksian dari Tuhan. Jadi bukan Henoknya yang hebat, bukan, Saudara. Karena Tuhan yang menopang dia. Dan Tuhan memberikan contoh untuk melihat bahwa ada nanti manusia Henok yang baru, Musa yang baru, Abram yang baru, Daud yang baru, hikmat yang baru, Salomo yang baru, yaitu Kristus, yang menutup dan menyempurnakan seluruh iman yang ada dalam Ibrani 11. Nah, ya, oke. Surah istilah terangkat itu adalah meteteteti, ya, atau dipindahkan. Apa artinya? Saudara, itu bukan hanya pindah tempat, bukan hanya pindah badan kita, tetapi ada transformasi, transbeing kita. Jadi Henok diangkat itu, saudara, bukan pindah tempat, pindah alamat, bukan, saudara. Tapi pindah alam. Dan seluruh alam yang dia akan masuk itu, saudara, tidak bisa memakai tubuh yang lama itu. Dia harus mengalami kemuliaan. Dan Henok tidak mengalami kebangkitan kematian, tapi dia diangkat. Nah, sore ini berbeda ya. Kita perlu berdalam itu. Jadi waktu Henok terangkat, tubuhnya itu tidak seperti Kristus. Karena tanpa kematian, Henok itu membutuhkan juga kebangkitan dari Kristus. Jadi Henok pun akan dibangkitkan. Jadi waktu dia diangkat itu, sore itu bukan bukan kebangkitan. Yang jadi pertanyaan, Pak, nanti Henok di dalam kisah Paskah gitu ya, kebangkitan itu. Apakah Henok itu kemudian muncul pada saat orang-orang kudus itu kuburnya terbelah, bukan hanya tirai bait suci ya yang terbelah, tapi kubur-kubur itu bukit-bukit terbelah goncang dan kubur itu terbuka semua dan orang-orang kudus keluar dari sana. Ini hari Jumat tahun lalu saya bahas ini ya. Jadi orang-orang ini adalah menyatakan hidup yang tulang belulang itu, yang sudah bertahun-tahun itu, ada mungkin puluhan tahun, atau mungkin kita nggak tahu ratusan tahun, kubur itu terbuka dan mereka keluar dan mereka menampakkan diri kepada banyak orang. Justru ini jarang dibahas. Nanti hari Paskah itu saya akan lebih detail lagi. Ya. Jadi Henok adalah orang-orang yang seperti Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan dan akan mati. Henok diangkat Tuhan dan juga akan mengalami kematian dan akan diangkat oleh Tuhan, dalam arti kematian itu membutuhkan kebangkitan. Jadi dia diangkat tidak mengalami kematian secara fisik. Surah Henok harus ditebus. Dia harus mati di dalam seluruh dosanya. Jadi banyak orang mengatakan, oh Henok kan nggak mati, Pak. Surah harus tahu. Kalau Henok nggak mati, tidak membutuhkan Kristus, ya dia artinya bahwa dia menyangkali keselamatan. Jadi waktu dia terangkat, saudara, karena imannya itulah dia mendapatkan perkenan oleh Tuhan dan dia sebagai contoh, sebagai tanda bahwa dia diangkat sebagai bukti bahwa ada manusia yang tidak tunduk kepada kegelapan, kejahatan, dan rencana melawan Allah dan bergantung pada Allah. Itu di situ. Jadi terangkat itu istilahnya itu dipindahkan dari kenyataan hidup yang sekarang kita lihat, hidup yang dikuasai dengan kematian, hidup yang dikuasai dengan kebusukan hati manusia, dan juga kebusukan waktu kita mati. Ya, kita kan busuk nanti. Saudara, itu dipindahkan ke realitas tanpa adanya kebusukan, tanpa adanya seluruh kegelapan. Dan Henok dipindahkan. Jadi bukan berarti cuma pergi ke surga gitu ya. Tapi pindah pada dunia yang dikuasai kematian menjadi dunia yang tidak ada kematiannya. Dan dia terangkat. Jadi gravitasi kematian, kan kita punya gravitasi kan. Apapun kembali lagi, ini gravitasi. Sudah kita gravitasi dari darah daging kita itu gravitasi dosa. Dan kita harus memiliki gravitasi surgawi. Diangkat. Jadi kita ditarik dalam gravitasi dosa
dunia ini dan Allah mengangkat gravitasi surgawi, mengangkat dia sama. Ini sesuatu yang apa ya, kalau kita lihat dunia yang fana masuk ke dunia yang mulia. Dan siapa yang kerjakan ini? Bukan Henok, saudara. Sekali lagi, ini bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan Allah. Seluruhnya pekerjaan Allah. Jadi Roh Kudus yang mengerjakan itu, seperti kita tidak menampak hal-hal seperti itu, tapi saya percaya itu Roh Tuhan bekerja juga. Nah, saudara perhatikan, kematian fisik dunia dikuasai kematian adalah kutuk dari dosa dan dikatakan kamu pasti mati. Itu Tuhan sendiri yang mengatakan. Dan siapa yang bisa melawan kematian itu? Ya Tuhan sendiri. Tuhan yang mendatangkan kematian, dia yang bisa menghapus kematian. Dia mendatang kutukan, dia bisa mencabut kutukan. Dia bisa mendatangkan kebusukan dalam daging kita, dia bisa memuliakan daging kita yang busuk. Ya, itu satu penglihatan Yeskel. Tulang belulang akhirnya berkumpul kembali. Krek, 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 krek. Terus kemudian dagingnya, uratnya kemudian muncul kembali. Dan tulang belulang itu kemudian utuh dan rambutnya keluar lagi dan hidup. Dan kapan itu terjadi? Waktu Yesus sebagai tanda akhir zaman. Waktu Yesus bangkit dan barulah mereka bangkit. Nah, itulah kehidupan rohani. Nah, saudara perhatikan, tidak ditemukan itu artinya jasadnya tidak ada dan tidak ada jejaknya, identitasnya itu diambil oleh Tuhan. Jadi segala yang bersifat dunia dan kebusukan itu kemudian dibersihkan oleh Tuhan dari hidup Enok dan Tuhan mengangkat dia. Tidak terlibat lagi dengan hukum kuasa dosa, kematian duniawi dan proses kebusukan. Nah, setelah ini tidak bisa ditahan juga oleh gravitasi kekuatan kefanaan dunia ini. Jadi kita juga sama, saudara. Saudara, kita hidup dalam lingkup kefanaan, tapi kita punya gravitasi kekuatan hadirat Allah itu. Yang kita tidak mengikuti dunia ini, kita terikat dengan janji kehendak Tuhan semuanya. Dan itu anugerah Tuhan sebenarnya. Kalau kita bisa membahas ini. Ya. Nah, saudara dikatakan di sini, diberikan kesaksian. Ya, dalam ayat firman Tuhan tadi. Saudara, di, telah disaksikan, diberikan kesaksian. Nah, kalau kita lihat, coba saya lihat ya. Nah, dikatakan pada ayat yang ke-6 ya. Tanpa iman tidak ada orang bisa atau mustahil orang bisa berkenan pada Tuhan. Jadi imannya Henok itu ada satu ayat lagi yang menjelaskan, mendeskripsikan tentang iman itu tidak mungkin jika tidak memperkenan Tuhan. Dan disitulah dengan perkenan Tuhan ini, seluruh hidup kita itu dijadikan saksi. Dan kita menjadi saksi, menjadi martir. Memartirretai. Itu artinya apa? Dijadikan saksi untuk menyaksikan seluruh hidup kita adalah saksi-saksi terang daripada hadirat Tuhan. Jadi Tuhan bisa melihat hidup daripada seluruh anak-anaknya, saudara. Itu memancarkan hadiratnya. Jadi dunia ingin tahu kita, ingin tahu Tuhan itu siapa. Ya dia akan memberikan kita menjadi saksi. Dan bukan malaikat Tuhan berikan kepercayaan ini, saudara. Malaikat tidak dijadikan saksi oleh Tuhan. Dan kita punya kedudukan lebih tinggi dari malaikat. Dan kita, orang-orang percaya, tubuh Kristus gereja, itu yang diberikan hak untuk menjadi saksi dan menjadi martir saksi Allah. Jadi Allah sendiri yang menyaksikan dan kita dijadikan saksi dan menyaksikan seluruh perbuatan-perbuatan Allah dan mengagungkan memuji perbuatan Allah baik dalam ibadah dan seluruh pujian langkah hidup kita. Jadi saudara sebenarnya kalau kita sadar betul-betul ada satu satu tulisan yang sangat bagus ya. Nah, dikatakan bahwa tahu, sadar
atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu. Saudara, seluruh hidup kita ini adalah pujian seperti nada. Begitu kita masuk dalam hidup yang berjalan dengan Tuhan, itu nadanya itu nada yang seiring dan sangat ini ya, sangat punya satu kekuatan passion surgawi. Begitu kita jatuh dalam dosa, itu nadanya sumbang. Dan seluruh jalan hidup kita itu adalah spiritual ritual our life. Jadi jalan spiritual kita, ritual kita, bukan ritual-ritual yang hari Minggu, saudara. Kita diritualkan oleh Tuhan dalam spiritual penyembahan. Jadi kenapa kita jatuh, kita menyanyi pada Tuhan atas kejatuhan kita. Kita memuji Tuhan. Itu seperti Daud dalam kitab Mazmur itu sama, saudara. Life is Mazmur. Hidup itu adalah Mazmur, saudara. Dalam dosa, dia bermazmur. Dalam keputusasaan, dia bermazmur. Dalam menang peperangan, dia memuji-muji Tuhan dalam Mazmur. Saudara, hidup kita itu sama, saudara. Dan sangat indah sebenarnya Mazmur ya. Mazmur kalau tidak berpusat pada Kristus, itu hanya menjadi pujian yang apa ya, membuat telinga kita senang, tapi jiwa kita nggak berubah. Tapi kalau ada Kristus, pujian itu mengubah jiwa kita. Maka saya, kenapa sih banyak orang katakan, wah Pak, kenapa penting Christ Center itu? Saudara-saudara belum tahu. Yang ngajar itu Tuhan Yesus sendiri, bukan saya. Seluruh kitab itu, seluruh apa yang tertulis dalam seluruh kitab suci itu membicarakan, memproyeksikan apa yang terjadi semuanya itu menunjuk pada saya, mengarah pada saya. Jadi saya tidak mengarah, ada banyak orang yang, Pak, bukan Kristus saja, Pak, kan Tritunggal. Ya, betul Tritunggal. Saya percaya Tritunggal juga. Bagaimana kamu bisa mengenal Bapa, mengenal Roh Kudus tanpa kamu mengenal Kristus? Kalau kamu nggak diajar Kristus, bisa nggak kamu mengenal Bapa? Yang membukakan Allah itu Bapa, Roh Kudus itu Allah siapa? Ya Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan saya merendahkan Bapak, jadi menjadi satu favoritisme dari Christianism gitu. Bukan, Sir. Waktu kita mengenal Kristus itu, kita mengenal Bapak yang benar di dalam Kristus yang merupakan kepenuhan dari wujud Allah itu. Jadi pintunya, jalannya, kebenarannya adalah Kristus. Kan dia ngomong, akulah jalan, akulah pintu. Saudara, kalau saudara tidak melewati dia, saudara nggak akan bisa kenal Bapa, kenal Roh Kudus. Ya pasti saya percaya Tritunggal. Saya percaya sepenuhnya. Tetapi kalau kamu tidak melalui pintu jalan kebenaran ini, kehidupan roti surgawi, anggur ini, saudara nggak akan bisa menerima Tritunggal. Jadi Tritunggal tanpa Kristus yang dibukakan itu nggak akan kecapean. Maka orang gagal mengerti Tritunggal karena dia gagal mengerti Kristus, doktrin Kristologi. Pasti gagal deh. Sifat Kristus ilahi dan manusia itu begitu gagal, dia nggak akan bisa percaya Tritunggal. Kenapa? Ya Kristus saja nggak bisa kenal, bagaimana dia bisa kenal Bapa dan Roh Kudus, nggak bisa. Nah, ini adalah kesaksian yang Tuhan berikan pada kita. Jadi menjadi saksi, kita sudah tahu bukan cuman memberikan apa ya, kayak orang itu ya rajin ke gereja, bukan. Berkenan pada Tuhan itu adalah relasi kita memfokuskan, memprioritaskan, mengutamakan bahwa Allah itu adalah segala-galanya bagi saya. Kristus adalah hidup saya. Mau serupa dengan Kristus, mau serupa dengan Allah. Setelah itu adalah satu keinginan yang paling dalam dalam seluruh jiwa kita yang sudah dilahirbarukan. Surah arah hidup kita itu pasti akan ikut seluruh daripada yang mencetak kita. Kita dicetak di dalam Kristus, dalam matinya Kristus, dalam penderitaan Kristus, dan kita dibangkitkan dalam kebangkitan. Semua itu dicetak dalam manusia Kristus yang mulia itu. Saudara, kita nggak mungkin keluar dari sana. Tubuh kita itu bagian yang sudah ditransformasi dan menyatu dengan tubuh Kristus. Ya ini kalau saya bicara nanti
Nggak habis-habis ini. Nah, kita kembali. Nah, kepada perkenan Allah. Ini yang terakhir ini. Apa perkenan Allah? Dalam bahasa Ibrani itu rasah. Ya. Perkenan itu ada sesuatu yang kita terima, bukan hanya kita menerima sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ya yang kita hitung gitu. Bukan, Saudara. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan kerelaan, kedalaman hati, apakah itu sukacita, menyetujui, dan bahasa Indonesia pakai perkenan, berkenan. Sudah dikatakan orang-orang takut Tuhan itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Iman yang takut akan Tuhan. Ini udah kita buat ya, udah saya buat. Jadi Henok tidak disebut dalam Alkitab sebagai orang yang suci, orang yang kudus, orang hebat, orang saleh. Nggak ada kaitannya. Karena pada zaman Henok tidak ada ritual-ritual itu. Taurat belum ada, sunat belum ada, dan semua belum ada. Dan hanya relasi. Nah, saudara perhatikan, semakin kita melihat penjelasan dan gambaran tentang iman dari dasar penciptaan sampai kepada Kain, Habil yang mati dalam imannya, dan kemudian Henok, saudara perhatikan, tanpa iman yang di atas ini, saudara, tidak akan terjadi iman-iman di bawahnya. Dan Tuhan itu apa ya? Karena kelemahan kita mengerti segala-galanya, Tuhan itu memberikan apa iman itu, bagaimana iman itu, apa sih nafas daripada seluruh kita hidup beriman itu. Saudara, Tuhan memberikan contoh setiap tokoh itu untuk memperkaya, untuk melihat bagaimana Tuhan itu memberikan anugerah iman yang begitu luas, begitu dalam. Itu karena kita bukan manusia sempurna. Pikiran kita itu harus diproses dan mengalami satu pembaruan-pembaruan. Jadi, saudara, sebelum ada iman yang dibawanya, saudara harus mengenal iman dasar dulu tentang pengertian apa itu iman yang dijelaskan dengan sangat jelas di dalam Alkitab. Jadi, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Saudara, ini kalau kita nggak tahu ini dan kemudian ke bawahnya dikatakan bagaimana semesta alam diciptakan, terus kemudian dijelaskan yang terjadi yang kita lihat dari yang kita tidak lihat. Saudara, itu adalah iman. Kita percaya ada pencipta yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak lihat menjadi terlihat. Dan ini dasarnya. Kalau ini nggak ada, saudara nggak bisa. Ini urutan. Satu urutan yang menjalin seluruh iman itu menjadi kekuatan pohon iman yang besar karena ditopang dari akar yang tidak pernah digoyangkan dengan apapun. Jadi menjadi kerajaan yang tidak tergoyahkan. Saudara, rasa itu berkaitan dengan satu kehormatan, satu ketakjuban, satu apa ya kalau kita ngomongnya. Jadi satu yang membuat kita itu kalau saya bahasakan itu seperti tua-tua dalam kitab Wahyu. Mau tidak mau saudara-saudara akan menundukkan diri dan menyembah Tuhan. Itu arti daripada berkenan pada Tuhan. Jadi kita tanda petik bukan dipaksa ya, tapi ada dorongan dalam jiwa kita. Tua-tua, 12 tua-tua itu dan 12 rasul itu tunduk pada Tuhan semua. Semua. Itu berasal dari apa? Karena kita begitu tahu Tuhan, begitu sadar hadir Tuhan. Dan kita nggak tahan dan tua-tua itu akhirnya bersungkur sujud menyembah Tuhan. Dan itu terjadi berkali-kali di dalam kitab Wahyu. Dan termasuk Yohanes juga. Dia tersungkur seperti orang mati, saudara. Nah, itu luar biasa itu. Jadi apa artinya? Bahwa kita digerakkan oleh Tuhan untuk seluruh tenaga pikiran perasaan kita dan apapun yang kita arahkan hidup kita, sesudah kita mendapatkan seluruhnya satu objektif iman, tujuan iman yang sangat nyata dan kita hanya memuliakan Dia. Jadi orang yang setia pada Tuhan itu bukan orang yang tidak berdosa, saudara. Jadi dia jatuh, dia kembali pada Tuhan. Dia ingat hadirat Tuhan, dia ingat kekudusan.
dia terus belajar. Nah, ini orang beriman yang berkenan walaupun dia jatuh. Daud itu berkenan pada Tuhan. Iya, kenapa berkenan pada Tuhan? Karena dia bertobat. Saudara. Hati yang bertobat itu menyenangkan Tuhan. Menyukakan seluruh malaikat di surga. Memuji Tuhan. Jadi bukan kita dapat duit banyak, kita senang. Bukan, saudara. Ini nggak ada hubungan dengan duit, nggak ada hubungan dengan ritual agama, nggak ada hubungan dengan tradisi, nggak ada hubungan, saudara. Jadi iman relasi dengan Tuhan itu dasar dari seluruh relasi kita beribadah, kita menyembah, kita memuji. Kalau ini nggak ada, saudara, seluruh apa yang kita lakukan dalam ibadah itu, saudara, itu busuk di hadapan Tuhan. Dan baunya itu menyengat dan Tuhan tidak berkenan. Ya, jadi 300 tahun Henok hidup bergaul dengan Allah. Sampai di situ ada kelahiran Metusalak. Dan kita tahu Metusalak itu adalah kedelapan penggenap dari seluruh rencana yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi Metusalak itu satu kehidupan yang betul-betul pembaharuan dari semua yang sudah didedikasikan. Jadi kalau kita lihat kematian yang sudah berakhir dan datanglah keselamatan. Itu arti Metusalak. Jadi kematian akan berakhir dan datanglah keselamatan itu. Jadi orang-orang yang mengalami ini, itu orang-orang yang akan mengalami kehidupan dari sisi yang jahat, mereka dalam keputusasaan, tetapi di dalam satu hidup optimis yang mau mengangkat diri seperti Allah, di sisi yang lain, orang-orang yang tahu betapa tingginya Tuhan, dia rendah hati dan tanda petik direndahkan oleh Tuhan. Dan kemudian kita baru bisa masuk dalam pintu kerajaan kekal bersama dengan Allah. Ya, oke, sekarang kita lihat. Jadi tujuan akhir dan kunci daripada iman sebelum kita melakukan apapun, saudara-saudara harus punya relasi yang berkomuni, yang bersekutu dengan hadirat Allah yang tidak diganggu oleh siapapun. Maka saudara-saudara punya waktu dan tiap hari itu bersekutu dengan Tuhan. Dan waktunya, saudara, kalau sudah bisa mengatur baik-baik dan kalau sudah tahu, saudara, apapun yang terjadi dan saudara bisa menikmati Allah dalam setiap apapun yang terjadi, saudara itu, saya pikir saudara punya kerohanian yang cukup baik. Ya. Dan tujuan iman Henok apa? Bukan mencari berkat, bukan mencari orang yang suka dengan dia. Dia dibenci, dia dimusuh, dia dihina, diejek, diolok oleh seluruh orang-orang di sekitarnya. Zaman Henok kegelapan yang luas, zaman yang keras. Yudas menyatakan ini. Jadi Henok menghadapi seluruh arus itu yang, waduh, kalau bukan karena Tuhan yang menopang dia, Tuhan hadir bersama dengan dia, nggak mungkin. Akhirnya terangnya Henok itu di dalam kegelapan semakin pekat semakin padat. Dia terangnya itu semakin menyilaukan orang-orang dalam kegelapan. Dan dia pasti dibenci. Jadi kebenaran itu yang sangat membenci kebenaran adalah orang yang hatinya sangat gelap. Tapi orang-orang yang disiapkan Tuhan untuk bertobat, mendengar kebenaran itu, dia bersuka cita, dia bisa menangis, dia bisa mengalami satu apa ya, satu kegembiraan jiwa yang tidak bisa terkatakan. Jadi kalau orang dengan firman Tuhan mendapatkan kebenaran firman Tuhan, waduh, jiwanya itu mendapatkan satu apa ya, pengisian damai yang dengan hadirat Roh Tuhan itu kita semakin dikuatkan, kita semakin diberi pengharapan dan kita bisa semakin fokus melihat hadirat Tuhan. Jadi bukan berkat, bukan umur panjang, bukan yang lain. Tetapi menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Nah, saudara, walaupun lagu ini berpusat pada bagaimana menyenangkan manusia pada manusianya, jadi bukan pada Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita lagu-lagu yang kita teliti, saudara, saya tidak anti lagu-lagu seperti itu yang bersifat pada hidup kita sendiri. Tetapi lagu-lagu yang baik itu berelasi dengan Allah.
Saya melihat semua lagu itu kalau kita baca ya, oh ini kuku 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 ini masih pada horizontal. Tapi kalau kita lagu lihat lagu himne-himne itu tembus ya ke atas. Jadi saya bukan mempermasalahkan lagunya isinya apa bukan, saudara. Tapi saya melihat penciptanya itu berelasi dengan Allah enggak. Itu hasilnya pasti kita bisa lihat. Syair-syairnya kita bisa lihat. Ya, jadi saya bukan anti lagu-lagu baru dan banyak lagu baru yang baik dan bagus ya, banyak sekali. Tapi banyak dan jauh lebih banyak dari lagu-lagu yang menyesatkan kita, yang menjadi antroposentris, yang berpusat pada diri, self ego dan semuanya. Ya, oke, kita lanjutkan yang ini ya, tentang tujuan iman itu. Saudara, banyak orang beriman ingin mendapatkan sesuatu, ingin apa yang diinginkan, bukan apa yang diinginkan Tuhan. Jadi iman itu membawa apa yang diinginkan Tuhan dan kita rela keinginan kita itu dilepaskan. Nah, itu berkenan pada Tuhan. Seorang anak yang merelakan melepaskan semua hobinya dan dia datang kepada bapaknya, itu bapaknya sukacita sekali. Jadi contoh, ya, ada seorang anak pacaran dengan orang yang tidak seiman gitu. Dan kemudian papanya beritahu kebenaran-kebenaran, resikonya apa, konsekuensinya apa, hidup bagaimana. Seorang anak ini karena begitu dipujinya, begitu dirayunya, dan diberikan begitu banyak janji-janji itu, anaknya terseret, 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 terseret. Dan dia semakin tidak mendengar papanya, dan dia sulit sekali mengerti papanya. Dia semakin mengerti pacarnya. Dan suatu hari, dia disadarkan dengan satu kejadian. Dan satu kejadian itu mengingatkan waktu dia masa kecil dan bagaimana dia diangkat papanya, dia dibawa ke dokter, dia dirawat oleh papanya berhari-hari di rumah sakit. Dan waktu dia melihat pacarnya, hanya karena banjir, dia mengatakan, sorry, aku nggak bisa jemput. Sudah di situ hatinya bergetar. Dan kemudian dia mulai menilai yang dulu dia begitu cinta itu. Dia mulai, oh ini berarti tidak cinta saya. Ini cinta karena dia ingin mendapatkan hidup saya. Dan waktu dia sadar, dia datang ke bapaknya. Dia lepaskan pacarnya, saudara. Bapaknya penuh dengan sukacita. Jadi ngerti perasaannya ya. Ya seperti itu, saudara. Sadar kembali pada bapaknya. Dan mengamini perkataan bapaknya. Dan saya percaya anak-anak seperti ini diberikan hidup jodoh yang berkenan pada Tuhan. Kalau kita hidup bersama dengan hadirat Tuhan. Ya. Oke, saya pikir cukup sekian hari ini ya. Kita bersyukur, mari kita masuk dalam doa.